Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel Rumah Matematika Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungannya dan penuh keberkahan. Oke, pada kali ini saya masih membahas tentang pecahan. Itu pada kali ini izinkan saya untuk membahas tentang materi tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Oke. Ini materinya sebenarnya mirip-mirip ya, membandingkan dan mengurutkan. Kalau membandingkan ini dia ada tidak banyak pecahan ya, biasa hanya ada 2 pecahan, dibandingkan mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil. Sedangkan kalau mengurutkan ini biasanya itu lebih dari 3. Bahasa 3 urutkan dari yang terkecil atau yang terbesar. Oke. Membandingkan pecahan. Oke, yang pertama kita bahas dulu membandingkan 2 buah pecahan. Oke. Membandingkan 2 buah pecahan. Oke. Caranya, cara yang akan saya sampaikan di sini. Itu ada 2 cara. Cara yang pertama itu samakan penyebut. Samakan penyebut. Jika penyebut sudah sama, jika penyebut sudah sama, maka tinggal lihat pembilangnya. Tinggal lihat pembilangnya. Kalau pembilangnya besar, maka penyebutnya itu besar. Kalau pembilangnya kecil, maka penyebutnya kecil. Atau yang kedua itu adalah ubah menjadi desimal. Kalau ubah jadi desimal, maka itulah nilai aslinya. Jadi kalau nilai desimalnya besar, ya berarti pecahannya besar. Saya di sini akan menyampaikan, atau yang ketiga ini ada cara cepat. Nanti akan saya sampaikan, ini cukup 2 saja. Ini dan ini. Contoh. Bandingkan antara misalkan 5/6 dan 3/4. Jawab. Kalau pakai cara yang pertama, itu samakan penyebut. 5/6 dan 3/4. Untuk menyamakan penyebut ini kita cari KPK antara 6 dan 4. Cari KPK dari 6 dan 4. KPK dari penyebutnya, karena menyamakan penyebut. KPK dari 6 dan 4 itu adalah 12. Jadi 6 kita jadikan 12 atau 4 kita jadikan 12. Jadi untuk menyamakan KPK ini saya rasa cukup mudah, sudah pernah dibahas, bahkan di SD juga sudah ada. 5/6 dan 3/4. Kalau tidak mau pakai KPK, pakai begini saja. 6 ini dijadikan berapa, 4 dijadikan berapa yang bilangan sama. Ternyata gini.
Oke, ternyata 6 dan 4 ini bisa kita kalikan menjadi 12. 6 dikalikan 2 jadi 12, 4 kalikan 3 jadi 12. Oke, jadi ini caranya 5 dikali berapa? 6 kali berapa? 6 kali berapa hasil 12? 6 kali 2. Kita kali dengan bilangan yang sama. Oke, 5 kali 2 itu hasilnya 10. 6 kali 2 hasilnya 12. Oke, tol. Selanjutnya 3 dikali berapa dan 4 kali berapa yang hasilnya 4 kali berapa hasil 12? 4 kali 3. Karena kalau bawah kali 3, atas juga kali 3. Ngikut, harus sama. 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Sekarang yang kita bandingkan adalah yang ini dulu. 10 per 12 dengan 9 per 12. Mana yang lebih besar? Karena bawahnya sudah sama, kita cukup bandingkan atasnya. Mana yang lebih besar? 10 dengan 9? Besar 10, maka ini lebih besar. Maka maka karena 10 asalnya 10 per 12 itu asalnya 5 per 6, maka 5 per 6 itu lebih besar dari 9 per 12 itu asalnya adalah 3 per 4. Oke, seperti ini. Ingat, kalau tanda gini, ini yang lebih besar, tanda bukanya lebih besar. Oke, itu cara yang pertama. Oke, atau kalau pakai cara cepat, cara cepatnya, oke, seperti ini. 5 per 6 dengan 3 per 4. Ini tinggal kita kalikan silang. 6 kali 3, 4 kali 5. Oke. Jadi ke sini 5 dikali 4 ini. Sini berarti 3 dikali 6. Atau 6 kali 3. Yang ngikut ya, ngikut. Jangan sampai terbalik. Ini ngikut 5 sini. Ikut yang kalikan ini ikut 3. Oke. Jangan sini 6 kali 3 terbalik, hasilnya salah nanti. Oke, tinggal kita kalikan. 5 kali 4 hasilnya adalah 20. 6 kali 3 hasilnya adalah 18. Oke. Sekarang ini mana lebih besar? 20 dengan 18 besar 20. Karena besar ke sebelah kiri, maka 5 per 6 itu lebih besar dari 3 per 4. Oke. Oke, seperti itu. Saya rasa cukup mudah. Oke, sekarang kita kasih contoh satu lagi. Misalkan di sini ada sebuah pecahan 7 per 9. Oke, misalkan contoh lagi. 7 per 9 dengan 5 per 6. Mana yang lebih besar? 7 per 9 atau 5 per 6. Oke, ingat, kalau untuk pecahan ini patokan kita bukan angkanya besar atau kecil. Jadi angka besar kecil itu belum menjamin itu lebih besar. Oke. Cara yang pertama. Oke, kita jawab. Oke. Cara pertama itu samakan penyebut. Oke, untuk menyamakan penyebut tadi saya menggunakan KPK. Oke, sebenarnya tidak harus menggunakan KPK. Kalau kita bingung, misalkan pengen cepat-cepat bingung untuk menentukan berapakah KPK-nya, oke, kita sebenarnya tidak harus menggunakan KPK. Oke, 7 per 9. Oke, dengan 5 per 6. Oke. 5 per 6. Oke, cara untuk menyamakan penyebut agar tidak ribet dalam mencari KPK seperti ini. Oke, ini 7 kali berapa, 9 kali berapa, ini 5 kali berapa, ini 6 kali berapa. Oke, caranya gini. Kita kalikan dengan penyebut kawannya. Ini 7 per 9, ini 5 per 6. Oke, 7 per 9 dikali berapa? Dikali penyebut satunya. Karena sini 5 per 6, maka 7 per 9 ini kali 6. Oke, ambil ini. Oke, nanti hasilnya pasti sama. Kalau ini kebalikannya,
5/6 berarti ini 7/9, berarti 5/6 kali penyebut satunya, berarti ini kali 9. Jadi dipindahkan saja karena hasil berarti sama. 9 kali 6 dengan 6 kali 9 kan sama. Oke. 7 kali 6 itu hasilnya adalah 42 per 9 kali 6 54. 5 kali 9 45, 6 kali 9 54. Oke, udah selesai dapat. Sekarang tinggal kita bandingkan saja. 42 per 54 dengan 45 per 54. Oke, mana yang lebih besar? Besar, karena bawahnya sudah sama penyebutnya, tinggal kita lihat pembilangnya. 42 45. Oke, ternyata lebih besar 45. Oke, sekarang tinggal kita ubah ke bentuk asalnya. 42 dan 5 per 54 itu adalah 7 per 9. Ini 7 per 9, ini 5 per 6. Oke, jadi lebih besar 5 per 6 dari 7 per 9. Oke, itu cara cepat juga dalam menyamakan penyebut. Oke, kalau pakai cara cepatnya, oke, 7 per 9 dengan 5 per 6. Ini kita anggap belum tahu mana yang lebih besar. Ini tinggal kita kalikan silang. Jadi 6 dikalikan ke 7, 9 dikalikan ke 5. Berarti 6 kali 7, 9 kali 5. 6 kali 7 ini 42, 9 kali 5 ini 45. Ternyata lebih besar ke situ. Maka 7 per 9 ini lebih kecil dari 6 per 5. Oke, demikian untuk membandingkan pecahan. Oke, saya rasa cukup mudah untuk membandingkan pecahan. Tadi sudah sampaikan. Oke, untuk materi yang kedua kita akan melanjutkan tentang ini, mengurutkan pecahan. Oke. Mengurutkan pecahan. Oke, kalau membandingkan itu biasanya ada 2 pecahan. Kalau mengurutkan ini biasa minimal ada 3 pecahan. Oke, cara yang saya sampaikan di sini adalah caranya itu samakan penyebutnya. Oke, nyamakan penyebut ini boleh menggunakan KPK atau dengan cara yang lain. Oke, sekarang contoh. Misalkan urutkan pecahan berikut dari yang paling kecil. Oke, misalkan pecahannya itu adalah 1/2, 2/3, 5/6, dan 3/8. Oke. Oke, untuk mengurutkannya ini harus kita samakan dulu penyebutnya. Oke, 1/2, 2/3, 5/6, 3/8. 5/6, 3/8. Oke, jadi ini 1/2 kali berapa? Oke, ini 2/3 kali berapa? Hasilnya berapa? 5/6 kali berapa? Hasilnya berapa? 3/8. Oke, ini cara cepatnya itu tinggal kita cari KPK.
dari ini kita cari KPK dari penyebut-penyebutnya ini. 1/2 berarti 5/2, 2/3 berarti 3, 5/6 berarti 6, 3/8. Oke. KPK dari 2, 3, 6, 8. Oke, ini saya sampaikan sedikit cara menentukan KPK. 2, 3, 6, 8. Caranya 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Ini 3 6 3 1 3 3 kali 2 atau 3 tambah 3 silakan. 3 kali 3 31, 3 kali 2 3 kali 3 3 kali 4 3 kali 5 3 kali 6 3 kali 7. 6 kali 1 6 kali 2 6 kali 3 6 kali 4. 8 kali 1 8 kali 2 8 kali 3. Oke, ini ada 4 nih. Kalau kita lanjutkan lagi, kalau belum ada sang yang sama, saya lanjutkan. Ini kali 7 ke 8 38 itu 24. Oke, ini udah 24 nih. 20 22. Oke, 24. Oke, jadi KPK yang sama itu adalah 24. Oke, dapat. Karena itu dikali 24, maka sini hasilnya harus jadi 24. Oke. Pertama nih, 2 kali berapa sama 24? 2 kali 12. Berarti atasnya kali 12. 1 kali 12 12. Oke, yang kedua, 3 kali berapa sama 24? Itu 3 kali 8. Berarti atas 3 kali 8. 2 kali 8 16. 6 kali berapa sama 24? 6 kali 4. Oke, 6 kali 4. Berarti atasnya 5 juga kali 4. 5 kali 4 itu hasilnya adalah 20. Oke, ini 8 kali berapa? 4, 8 kali 3. Berarti atas juga kali 3. Berarti 3, 9. Oke, sekarang kita sudah dapat pecahannya. Oke, sekarang untuk mengurutkan tinggal kita urutkan saja. Dari yang terbesar atau yang terkecil tergantung soal. Tadi adalah dari yang terkecil. Oke, jadi tinggal kita urutkan saja hasil yang sudah kita samakan. Cari, karena bawahnya sudah sama semua, tinggal kita lihat atasnya. 12, 16, 20, 9. Kita cari yang paling kecil adalah 9. Berarti 9/24. Setelah itu 12/24. Setelah itu 16/24. Setelah itu 20/24. Oke, selanjutnya kita ubah ke bentuk asal. 9/24 itu asalnya adalah 3/8. 12/24 itulah 1/2. 16/24 itu adalah 2/3. Dan 20/24 adalah 5/6. Oke, jadi inilah dia hasil urutannya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Riwayat Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Terima kasih.